Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Okta Bagas Ramadhani. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang tutorial cara membuat layout pada beta. Nah, karena di video kemarin kita sudah membuat video tentang digitasi, sekarang untuk menyempurnakan itu kita akan buat layout untuk kegunaan beta. Nah, langkah pertama, pastikan file digitasi kemarin sudah masuk di layar utama. Dan untuk simbolisasi dari peruntukan bangunannya sendiri, kalian bisa lihat di peraturan Permen ATR BPN. Nah, untuk peraturan Menteri ATR BPN-nya, kalian bisa search di Google Permen ATR BPN tentang peta. Nah, ini Permen. Nah, ini peraturannya, Permen Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan basis data dan penyajian peta rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, dan kota serta peta rencana detail tata ruang kabupaten atau kota. Nah, setelah itu, untuk simbolisasi warna dari permukiman sendiri, di permen ATR tadi, kalian bisa ganti warnanya ke more colors. Lalu untuk RGB-nya sendiri yaitu 255, yang red, green-nya yaitu 255, dan yang blue 0. Nah, untuk peruntukan bangunan kedua yaitu untuk industri, dengan warna yaitu red-nya 105, green-nya 0, dan blue-nya 0. Yang ketiga yaitu pelayanan pemerintahan, masjid, dan pendidikan, karena ini termasuk sarana pelayanan umum di Permen ATR. Untuk warnanya sendiri yaitu untuk red-nya 185, green-nya 75, dan blue-nya 185. Dan peruntukan bangunan selanjutnya yaitu perdagangan dan jasa. Untuk warnanya sendiri yaitu red-nya 255, green-nya 165, dan blue-nya 165. Setelah itu kalian lanjutkan ke membuat page layoutnya dengan klik layout view. Nah, karena saya sudah membuat layoutnya sebagai contoh, kita buat layout baru dan menggunakan pedoman layout lama ini. Nah, kita klik polygon saja, klik polygon rectangle untuk membuat kotak. Nah, untuk mengganti warna kotaknya sendiri, kalian bisa properties, lalu fill colornya no color, outline-nya hitam, apply, oke. Buat kotak lagi untuk membatasnya. Nah, kalian ubah warnanya lagi, properties, no color, outline colornya hitam. Nah, selanjutnya kita buat kotak untuk dasar petanya sendiri. Nah, kita buat kotak, setelah itu ganti warna, fill colornya no color, outline-nya hitam. Nah, untuk menambahkan petanya, kalian bisa klik opsi insert, lalu data frame. Nah, kalian paskan saja ke kotaknya. Nah, untuk menambah data frame sendiri, kalian bisa langsung kopas saja.
Ini adalah petanya, sudah masuk. Setelah itu kalian buat kotak untuk legenda dan keterangannya. Kalian klik rectangle. Kalian ganti warnanya, fillnya no color, outline-nya yaitu hitam. Nah, setelah itu kalian buat kotak pertama mengenai informasi tentang instansi atau universitas kalian belajar. Nah, kita buat kotaknya aja. Nah, fill color-nya yaitu no color, outline-nya hitam. Nah, untuk menambahkan teks sendiri kalian bisa klik insert lalu klik opsi teks. Nah, kalian bisa ganti teksnya. Kalian tulis sesuai tujuan kalian. Nah, untuk mengganti font atau ukurannya sendiri kalian bisa klik properties, lalu klik opsi change symbol. Nah, di sini kalian bisa milih untuk jenis fontnya yang akan kalian gunakan, ukuran fontnya, dan style ini untuk mempertebal, bold, italic untuk memiringkan, underline ini untuk menggarisbawahi, dan strike through ini untuk memberi garis pada tengah. Nah, untuk ukuran untuk jenis warna sendiri saya menggunakan Arial dan size-nya yaitu 16 dan di bold. Saya itu apply. Nah, dan untuk menambahkan gambar sendiri kalian bisa klik insert lalu picture. Itu kalian pilih gambar yang akan kalian masukkan. Klik aja open. Itu kalian bisa kalian edit ukurannya, kalian paskan saja. Nah, untuk kotak kedua yaitu karena ini saya membuat petanya untuk tugas mata kuliah komputasi perencanaan, saya akan membuat kotak yang berisi informasi tentang kelas komputasi perencanaan. Nah, kalian ganti warnanya saja, colornya no color, hitam, klik apply, oke. Kalian paskan saja. Nah, ini sudah pas. Dan untuk menambahkan teks, kalian bisa klik opsi seperti tadi, insert lalu teks, komputasi perencanaan. Nah, kalian bisa ganti size dan jenis fontnya. Nah, kalian paskan saja. Setelah itu kotak ketiga kita akan buat yang isinya tentang informasi
peta itu tujuannya untuk apa. Nah, kita buat rectangle aja. Jangan lupa diganti warnanya. Fill colornya yaitu no color, outline-nya hitam. Kalian bisa tambahkan teks. Nah, karena ini adalah peta digitasi di kelurahan saya akan memberi nama yaitu peta digitasi Kelurahan Karangtanjung, Kabupaten Sidoarjo. Nah, kalian bisa ganti jenis font atau ukurannya. Kita ganti ukurannya aja. Dan diberi bold. Nah, untuk kotak selanjutnya yaitu kotak yang berisi tentang arah mata angin dan skala batang serta skala teksnya. Kita buat kotaknya dulu. Dan ganti warnanya. Nah, untuk menambahkan arah mata anginnya kalian bisa klik insert lalu pilih opsi node arrow. Nah, di sini software ArcGIS-nya menyediakan berbagai macam pilihan. Kalian bisa pilih dari salah satu dari berbagai macam ini. Saya akan menggunakan yang ini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan skala batangnya. Kalian klik insert lalu pilih opsi scale bar. Nah, software ArcGIS sendiri sudah menyediakan berbagai macam pilihan. Kalian pilih saja salah satunya. Ini saya akan memilih yang ini. Kalian juga bisa mengganti jenis dan ukuran fontnya di dalam skala batangnya yaitu dengan klik properties. Kalian juga bisa mengganti satuan jaraknya yang dari ini miles kita ganti menjadi kilometer dengan label yaitu km menunjukkan kilometer. Klik apply saja. Nah, ini sudah jadi. Dan untuk menambahkan skala angkanya sendiri kalian bisa klik insert lalu pilih opsi scale text. Kalian bisa pilih dari berbagai macam pilihan ini. Saya akan menggunakan yang absolute scale. Nah, kalian juga bisa mengganti isinya yang inch tadinya menjadi absolute.
Kita buat kotak lagi untuk memisahkan arah mata angin dan keterangan skalanya. Kita order ke print to send to back. Lalu kita paskan saja arah mata anginnya. Nah, kotak selanjutnya yaitu kotak yang berisi informasi tentang proyeksi, sistem grid, dan datum yang kalian gunakan. Kita akan buat kotak terlebih dahulu. Kita klik rectangle, lalu kita buat kotak. Ganti warnanya, jangan lupa. Nah, kalian bisa tambahkan teks dengan klik opsi seperti tadi, insert lalu klik teks. Dan untuk memudahkan kita langsung kopas saja. Untuk kotak selanjutnya yaitu kotak yang berisikan tentang petunjuk letak petanya dan diagram lokasinya. Kita buat kotak terlebih dahulu. Kita ganti warnanya. Dan untuk menambahkan petanya sendiri, kalian bisa klik insert lalu data frame lagi. Dan kalian bisa tambahkan teks dan berisi informasi kotak itu untuk apa, yaitu petunjuk letak peta. Kalian bisa ganti ukurannya. Kita ganti ke 9 agar lebih kecil. Nah, kita taruh di atasnya. Dan untuk menambahkan informasi di dalam data frame ini, kalian bisa klik data frame lalu add data dan input data yang akan kalian gunakan sebagai peta yang menjelaskan tentang petunjuk letak peta ini. Karena saya sudah membuatnya, kita copy saja. Lalu kita masukkan di sini, paste layer. Nah, untuk mengeditnya, kalian bisa klik lagi, klik ke kotaknya, lalu klik data view di bawah untuk memudahkan kita dalam memilih lokasi daerah kita. Lalu klik to zoom layer dahulu. Yang kalian bisa paskan.
Kita tambahkan lagi data frame-nya untuk membuat informasi tentang lokasi kotak peta secara jelas. Nah, setelah itu kita buat teks lagi. Diagram lokasi peta, diagram lokasi apply. Lalu untuk menambahkan data frame, kalian juga bisa klik ke data frame tadi, terus add data, lalu input data kalian. Karena saya sudah membuatnya, saya copy saja. Nah, kita zoom to layer saja di bagian kelurahan Karangtanjung. Nah, kita lihat apakah di layoutnya pas, dan sudah pas. Setelah itu kotak keempat yaitu tentang keterangan atau legenda petanya sendiri. Nah, kita buat kotak rectangle terlebih dahulu. Kita rapikan dulu biar lokasinya biar layoutnya lebih rapi. Properties, lalu ubah warnanya jangan lupa hitam. Itu kalian bisa tambahkan teks berisi keterangan. Kalian klik change symbol untuk mengganti jenis font atau menebalkan atau mengganti ukurannya. Kita pilih 20 saja. Dan untuk menambahkan keterangan pada legendanya sendiri, kalian bisa klik insert lalu klik legend. Nah, sebentar. Nah, klik legend lalu pilih opsi yang akan kalian masukkan sebagai keterangan dalam legenda. Yang pertama sungai, jalan, pelayanan pemerintahan, masjid, perdagangan dan jasa, pendidikan juga masuk, industri juga, permukiman. Nah, kalian next. Nah, kalian bisa mengganti
Nanti ukurannya kalian paskan saja. Untuk kotak selanjutnya yaitu kita akan buat kotak yang di dalamnya berisi informasi tentang sumber data dalam peta tersebut. Kita buat rectangle dulu. Kita ganti warnanya. Nah, karena saya sudah membuat di atas untuk mempercepat, kita copy saja. Kita masukkan di sini. Nah, kita rapikan saja agar lebih enak dipandang di mata. Nah, untuk kotak selanjutnya yaitu kotak yang berisi tentang informasi pembuat peta. Nah, karena saya sudah membuatnya juga, kita kopas saja. Nah, kita pindahkan. Nah, bisa dilihat. Nah, ini adalah layout peta sebagai contoh. Nah, yang di atas ini adalah layout peta yang sudah saya buat sendiri, saya sempurnakan. Kalian bisa lihat. Nah, ini adalah layout peta yang sudah saya buat. Nah, langkah terakhir yaitu jangan lupa kalian save ke folder yang ingin kalian tuju. Kalian save saja. Nah, setelah kalian save, langkah pembuatan tutorial layout peta sudah selesai. Dan kalau ada sesuatu yang dibingungkan, kalian bisa rewind videonya, kalian bisa ulang dari awal, dan kalau ada yang dibingungkan lagi, kalian bisa komen di link di kolom komentar di bawah. Terima kasih, dadah.